Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah domba-domba yang dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan kita adalah gembala agungnya. Layaknya seorang gembala yang menjaga dombanya dari pagi sampai malam 24 jam selama setiap hari di sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Dan kita percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara kita, bukan hanya memberikan berkat anugerah supaya domba-dombanya bisa tetap sehat, tapi menjaga, memelihara, dan kita percaya bahwa anugerahnya nyata. Mari bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersama-sama memujikan Kidung Jemaat 407. Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau-lah Juru Selamat kami, Engkau yang menopang dan menolong kami, dan biarlah kami percaya bahwa Tuhan yang juga akan bersama-sama dengan kami berjalan melewati setiap gunung-gunung sukacita maupun lembah-lembah tantangan kehidupan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Imamat 3, Imamat pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Imamat 3 ayat 1 sampai 6. Imamat 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Imamat 3 ayat 1 sampai ke-6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian dari korban keselamatan itu, ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan umbai hati, yang harus dipisahkannya beserta buah pinggangnya itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Bagi Bapak Ibu yang naik motor, pakai helm itu seringkali jadi sebuah tantangan. Satu, karena biasanya kita tuh kadang malas pakai helm tuh karena buru-buru. Jadi dan merasa bahwa jaraknya sih nggak terlalu jauh, jadi udahlah gitu ya. Atau yang kedua, kadang-kadang pakai helm itu gerah banget ya. Apalagi kalau kita udah keramas, sudah bersih-bersih, udah dandan,
terus harus pakai helm lagi. Nanti rambutnya jadi rusak lagi, yang sudah ditata sedemikian rupa jadi nggak bagus lagi gitu. Sehingga rasanya helm tuh jadi orang nggak heran kenapa banyak orang tuh malas pakai helm, kalau bukan karena takut sama polisi. Padahal di balik itu semua, helm itu tadi kemarin saya sempat lihat di YouTube ya, helm itu lumayan kuat loh dibanding helm-helm lain. Yang paling tebal, yang paling menjaga kepala tuh helm kendaraan bermotor. Supaya apa? Supaya si pengendara, penumpangnya selamat. Nah, Bapak Saudara, manusia itu butuh korban keselamatan. Kenapa? Satu, karena manusia kan berdosa. Kedua, Allah yang kita sembah dan puja itu kudus. Jadi kita berdosa, kita membawa maut untuk diri kita, dan kita tidak bisa bertemu dan meraih Allah yang kudus. Itu sebabnya harus ada korban keselamatan. Dan berkali-kali kita jatuh, berkali-kali kita ini ditolong sama Tuhan, sehingga korban keselamatan itu juga menjadi bentuk syukur dan juga untuk menjamin kehidupan kita ke depan. Sehingga gak heran Raja Daud pernah bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi gitu. Jadi kalau ada orang yang Tuhan ampuni bahkan sebelum memberikan korban keselamatan, wah bersyukur sekali kalau kata Raja Daud begitu. Nah, tubuh hewan yang dikorban keselamatan itu gak semuanya dikasih buat Tuhan. Sebagian diberikan kepada para imam untuk dibakar di atas mezbah untuk kehidupan mereka. Nah, jadi kehidupan keselamatan itu bukan cuma keselamatan untuk yang memberi, tapi juga untuk para pekerja bait Allah itu juga. Jadi keselamatannya dari Allah untuk yang memberi dan bagi imam. Jadi bisa dilihat keselamatan itu rupanya dampaknya menyeluruh, bukan cuma menyelamatkan satu diri kita aja, tapi menyelamatkan relasi kita sama Tuhan, menyelamatkan sesama kita juga yang membutuhkan. Sehingga korban keselamatan itu penting sekali, pendamaian dan untuk menolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita nggak perlu seperti itu lagi karena Tuhan Yesus menjadi korban keselamatan bagi kita. Berdamai dengan Allah, relasi yang udah rusak dari dosa turunan dari Adam dan Hawa, dan juga menjamin relasi kita juga ke depan dengan sesama kita melalui ajaran-ajarannya dan juga karyanya dan juga materai Tuhan yang diberikan kepada kita yang sudah menerima Tuhan Yesus. Itu juga yang menjadi bentuk persekutuan kita dengan Kristus, dengan Allah, dan juga dengan sesama. Nah, tapi berdamai dengan Allah tidak cukup, tapi kita juga harus berdamai dengan sesama. Jadi kalau kita mau selamat, satu-satunya jalan selain berdamai dengan Allah, jangan lupa berdamai dengan sesama, membuka pintu maaf bagi sesama. Tuhan ingin kita bergaul baik gak cuma sama Tuhan, tapi bersama dengan Tuhan dan anak-anaknya. Berarti kita harus memberikan pengampunan sebagai bentuk keselamatan. Luar biasa ya, ternyata pengampunan itu dampaknya besar. Bukan cuma buat kita, tapi juga menyelamatkan orang lain. Nah, apakah hari ini kita ada di tengah-tengah tantangan dan pertanyaan kehidupan? Apakah kita masih belum bisa mengampuni, belum bisa melepaskan pengampunan? Mari sama-sama kita lepaskan pengampunan. Kalau kita relasi baik sama Tuhan ini udah oke, relasi sama sesama juga harus oke dong. Jangan sampai kayak kisah yang di perumpamaannya Tuhan Yesus ya. Ada orang punya hutang sama raja diampuni, tapi hutang sama temannya nggak diampuni. Nah, jangan kayak gitu. Kita menjadi orang-orang yang juga melepas pengampunan agar hidup kita juga diselamatkan dan sesama kita juga dipelihara Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini, korban keselamatan. Kelihatannya sederhana tentang sejarah para imam menaikkan korban keselamatan ketika ada orang yang datang memperbaiki relasi dengan Tuhan dan juga memberi hidup bagi sesama. Kami rindu Tuhan, kami juga sekarang mungkin tidak perlu melakukan itu karena Tuhan sudah tersalib buat kami. Tapi kami percaya bahwa kami tetap harus konsisten menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Ajarkan kami bisa melepas pengampunan, walaupun rasanya nggak mudah hari ini Tuhan, tapi kami serahkan kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami sambut hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.